Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan fun reading dengan tema apakah dia sudah move on dari kamu. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin masih berharap dari si dia dan sudah lama tidak kontak dengan kamu kembali, ataupun mungkin dengan mantan kamu ingin mengetahui apakah dia sudah sepenuhnya move on dari kamu. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat dan memberikan kamu gambaran mengenai pertanyaan tersebut. Di sini fun readingnya aku akan memberikan readingan dengan cara pick a card. Jadi di sini sudah ada satu deck kartu dan aku akan shuffle. Aku akan ambil 3 kartu dan kamu bisa pilih salah satu dari ketiga kartu tersebut nantinya yang paling sesuai dengan kata hati ataupun intuisi kamu. Oke, di sini aku langsung shuffle saja kartunya. Sebelumnya aku juga mengingatkan agar teman-teman untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita shuffle dulu dan kita akan ambil 3 kartu. Next. Oke, aku akan ambil 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke, teman-teman di sini sudah ada 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silakan teman-teman pilih salah satu dari ketiga kartu ini yang paling sesuai dengan kata hati ataupun intuisi kamu. Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memilihnya, jangan lupa kamu pause dulu videonya agar kamu bisa berkonsentrasi lebih untuk memilih salah satu dari ketiganya. Oke, teman-teman mungkin sudah memilih salah satunya. Kita akan mulai dengan readingan kartu yang pertama. Kartu kedua dan kartu ketiga akan aku pisahkan terlebih dahulu. Dan kartu ini akan menjadi acuan utama untuk pembacaan kita yang pertama. Dan di sini untuk pertanyaan apakah dia sudah move on dari kamu, jawabannya adalah Ten of Swords di sini. Oke. Di sini ada Ten of Swords. Aku akan ambil total 8 kartu dan untuk pertama aku akan ambil 4 kartu dulu untuk mengetahui secara general apakah dia sudah move on dari kamu nih. Aku akan ambil 4 kartu dulu. Page of Cups. Oke. Queen of Swords. Oke, ada the Sun dan ada the Devil di sini. Oke. Ya, untuk teman-teman yang memilih kartu pertama, jawaban utama apakah dia sudah move on dari kamu adalah Ten of Swords. Dan di sini aku bisa menyimpulkan dengan satu kata, belum. Nah, itu kata kuncinya, belum. Kalau ditanya dia sudah move on dari kamu, jawabannya adalah belum. Nah, di sini sekilas kalau aku lihat, sekarang dia ini sedang banyak melakukan pendekatan sih terhadap beberapa calon pasangan ya.
Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi walaupun kalian sudah lama tidak kontak, ataukah mungkin dia sudah tidak pernah menanyakan kabar kamu kembali dan sebaliknya gitu. Nah, karena sekarang itu dia walaupun belum move on, kalau aku lihat sih dia masih sangat berusaha untuk melupakan kesedihannya di sini. Karena di sini ada Ten of Swords yang sebenarnya artinya ini apa ya? Luka hati yang sulit disembuhkan gitu. Nah, dia ini berusaha menyembuhkannya tersebut, tetapi di sini aku lihat mungkin cara dia adalah dengan melakukan pendekatan ke banyak calon pasangan gitu. Nah, dan tentunya ini calon pasangan ini adalah kecuali kamu gitu. Jadi dia ini banyak mendekati calon-calon pasangan, mungkin dia banyak mencoba berkencan di sana sini gitu. Nah, tetapi di sini karena ada the devil tetapi ada the sun di waktu yang bersamaan, artinya dia ini hanya mencari apa ya? Untuk saat ini dia hanya mencari pelarian sih sebenarnya gitu. Jadi karena itulah aku bilang belum move on. Kenapa? Karena semua yang berkencan dengan dia, mungkin yang sedang saat ini dekat dalam tanda kutip gitu ya, atau jalan bersama dia gitu. Semuanya itu hanya pelarian sementara. Dia hanya mencari kesenangan semata, kesenangan sesaat aja sih. Yaitu ya untuk melupakan rasa sakit hatinya atau rasa pedihnya itu ya setelah dia putus dengan kamu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada the devil yang artinya sebenarnya itu ya cuma hanya sesaat aja, itu tidak berlangsung lama. Nah, kalau aku bisa simpulkan kemungkinan sih saat ini dia masih single. Walaupun ya seperti yang tadi aku bilang dia banyak berkencan di sana sini, dia itu dalam hatinya tetap masih single. Mungkin karena kemungkinan besar dia masih menaruh perasaan terhadap kamu. Jadi aku bisa simpulkan dengan satu kata bahwa dia belum move on dari kamu gitu. Tetapi dia berusaha keras gitu, berusaha keras ya dengan cara mendekati beberapa calon pasangan selanjutnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari empat kartu yang pertama readingannya seperti itu. Kita akan coba ambil 4 kartu lagi ya untuk melihat secara lebih jelas nih apakah dia sudah move on atau bagaimana seperti itu. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Oke, di sini ada Six of Swords. Oke, ini terlalu banyak yang ketarik. Kita akan coba shuffle lagi. Oke, di sini ada Queen of Wands dan King of Pentacles. Oke. Rapikan sedikit ya. Oke. Ya, jadi dari keempat kartu berikutnya di sini aku bisa lebih meyakinkan kamu lagi bahwa dia itu memang belum move on gitu. Karena di sini ada Six of Swords di sini. Yang artinya dia ini masih terikat dengan masa lalu, yaitu ya bersama kamu gitu. Dia masih terbayang-bayang. Istilahnya dia masih terbayang-bayang saat-saat dia bersama kamu, saat-saat kamu bersama masih menjalin hubungan dengan dia, saat kalian jalan bareng, ketawa bareng gitu. Dia masih banyak terbayang-bayang di situ. Aku lihat sih di sini walaupun dia banyak berkencan dengan mungkin banyak jalan dengan calon pasangan, dia ini memang belum menemukan kebahagiaan sama sekali. Jadi ya hanya sesaat, mungkin pada saat dia ya ketawa-ketawa pada saat mereka jalan saat itu aja gitu. Tetapi ketika dia pulang ya dia langsung down lagi, dia langsung sedih lagi, dia langsung kepikiran kamu lagi sih. Seperti itu sih kalau aku lihat. Kenapa? Karena di sini ada King of Pentacles dan Queen of Wands gitu. Entah kenapa dia itu ngerasa kalau memang hatinya itu ya
nggak bisa lepas aja gitu dari kamu gitu. Nggak segampang itu, walaupun kalian mungkin udah lama nggak kok sudah lama lost contact gitu, sudah lama nggak saling kontak lagi gitu. Di sini juga ada Seven of Pentacles, yang artinya dia ini sebenarnya berusaha gitu loh. Dia ini berusaha menganalisis sebenarnya ada apa sih di bukan ada apa dengan hubungan kalian, tapi ada apa dengan kamu gitu. Gimana ngomongnya ya? Oh, mungkin apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu bener-bener susah banget dilupain sama dia. Nah, gitulah kurang lebih seperti itu. Dia ini masih berusaha menganalisis gitu. Ya, itu kan udah bukti banget nih kalau dia itu memang susah move on. Masih belum move on lah istilahnya dari kamu seperti itu. Karena satu, dia masih terikat, dia masih kebayang-bayang dengan masa lalu kamu. Dengan masa lalu saat kalian jalan bareng gitu. Dan yang kedua, dia ini masih berusaha menganalisis gitu. Masih berusaha menerka-nerka sebenarnya apa sih yang membuat kamu begitu spesialnya sehingga kamu itu susah banget dilupain gitu. Nah, ini kalau aku lihat ini mungkin kalau bahasa gampangnya bucin sih ya. Bahasa bahasa gaul yang mungkin sekarang kita sering dengar itu ya bucin ya, kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena di sini aku lihat dia ini walaupun dia sudah berusaha menganalisis, berusaha menerka-nerka sebenarnya apa sih yang membuat kamu benar-benar spesial, dia itu juga bingung gitu loh. Kalau misalkan kita nanya nih ya ke dia, sebenarnya kenapa sih kok lu bisa suka sama dia gitu. Dia juga bingung jawabnya kenapa. Kenapa ya gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa lah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia sendiri bahkan nggak bisa menjelaskan dan itu yang membuat dia bingung sebenarnya gitu. Dia merasa kalau mungkin dia bisa tahu gitu apa yang membuat kamu begitu spesialnya, begitu kamu susah banget dilupain sama dia. Mungkin dia bisa mencari ciri seperti itu di orang yang berikutnya. Nah, seperti itu loh gitu. Nah, karena itu dia masih berusaha menganalisis kira-kira apa yang membuat kamu spesial banget. Ya sambil dia mencoba jalan dulu ya, jalan dulu pendekatan dulu dengan beberapa orang, mungkin sambil membanding-bandingkan gitu. Oh, orang ini kira-kira dengan kamu ini ada kemiripan di sisi mananya sih, sehingga mungkin suatu saat dia bisa menemukan sebenarnya apa sih yang membuat kamu spesial banget di matanya dia, seperti itu. Dan dia berharap sih sebenarnya, kalau aku lihat sih di hatinya kan karena sakit banget dan dia masih masih benar-benar belum bisa melupakan kamu gitu ya. Jadi memang dia belum move on dari kamu, tetapi memang istilahnya dia ada keinginan sebenarnya. Dia ada keinginan untuk move on. Sebenarnya ada gitu. Dia ada keinginan untuk move on. Kenapa? Karena dia sangat sakit gitu loh. Dia sangat sakit kamu ya setelah udah nggak berhubungan. Setelah sudah putus begini, kok nggak ada kontak dan sebagainya, dia sakit banget gitu. Dan dia benar-benar ingin move on sih sebenarnya, cuma memang hatinya nggak bisa gitu. Jadi aku kasih, mungkin dalam satu sisi aku ya agak sedikit prihatin gitu ya, karena dia sedikit banyak jadi bucin juga gitu ke kamu gitu. Nah, cuma ya kembali lagi ya, ini memang masalah yang harus dia hadapi, dan terlepas dari apa yang membuat kalian terpisah dulunya, tentunya ya pastinya kalian memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri seperti itu. Nah, dan tentunya apabila misalkan nanti di masa mendatang kalian bisa bertemu kembali, dipertemukan kembali, ya mudah-mudahan kalian sama-sama sudah mengetahui apa yang kalian inginkan masing-masing. Dan jika memang semesta menghendaki kalian bertemu kembali ataupun bersama kembali, menjalin hubungan kembali, mudah-mudahan kalian bisa bersama-sama tumbuh dan bersama-sama jalan ke arah yang memang lebih baik. Dan kalaupun tidak, misalkan semesta menghendaki kalian berjalan masing-masing, tetap saja aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua, agar kalian sama-sama bisa berjalan ke perjalanan hidup kalian masing-masing secara lebih mantap dan lebih baik, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk readingan kita. Untuk kartu yang pertama, untuk teman-teman yang memilih kartu Ten of Swords, kita akan mulai dengan readingan kita untuk kartu yang kedua. Oke, teman-teman, ini adalah kartu yang kedua. Dan di sini untuk apakah dia sudah move on dari kamu? Jawabannya adalah The Hermit, oke? Oke, ini adalah acuan utama kita untuk kartu yang kedua, The Hermit. Kita akan coba ambil 8 kartu, sementara kita akan coba ambil 4 kartu dulu untuk melihat secara general apakah dia sudah move on dari kamu nih. Kalau dari The Hermit sih
jawabannya sudah ada gambaran cukup menyeluruh sih kalau aku lihat ya. Cuma kita tetap coba aja ambil 4 kartu dulu ya. Oke, di sini ada Nine of Cups. Oke. Wah, ini ngerasa oh ya. Ya kan ada Hangman. Pantesan dari tadi kok kayaknya ada yang nyangkut. Hangman. Oke, ada the Hangman di situ. Ada Page of Pentacles. Satu kartu lagi ya. Oops. Sorry. Oke, ada Knight of Cups. Ini aku rapikan sedikit. Ya. Jadi untuk teman-teman yang memilih kartu kedua, di sini jawabannya apakah dia sudah move on dari kamu? Jawabannya adalah belum, tetapi dia benar-benar sudah dalam proses untuk move on seperti itu. Jadi kalau dibilang sudah, mungkin dalam persentase apakah sudah move on itu mungkin aku bisa bilang sekitar ya 50% ke atas lah seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini jelas sekali ada Nine of Cups di sini. Jadi dia ini sebenarnya sekarang dia sepertinya sudah menemukan ya. Sudah menemukan seseorang ataupun sesuatu yang membuat dia itu bisa menyalurkan energi dia ke sana. Seperti itu sih kurang lebih. Aku belum tahu ini apakah seseorang yang baru, yang artinya memang pasangan yang baru, ataupun sesuatu, mungkin ya bisa pekerjaan, ataupun hobi baru, ataupun mungkin bisnis baru. Itu aku belum bisa memastikan. Mungkin mudah-mudahan dengan keempat kartu berikutnya aku bisa memastikan seperti itu. Intinya adalah dia menemukan sesuatu yang memang dia bisa memfokuskan semua energinya ke sana, seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai distraksi di sini. Karena kalau hanya distraksi mestinya ada kartu The Devil, tetapi di sini nggak ada gitu. Dan justru adanya Page of Pentacles sama Knight of Cups. Artinya dia ini menyalurkan energinya semua ke orang itu atau benda itu atau pekerjaan itu, Nine of Cups itu benar-benar apa ya? Benar-benar sepenuh hati, dan sepenuh niat dia gitu. Bukan untuk pelarian atau bukan untuk distraksi, tapi memang benar-benar dia memfokuskan semuanya ke situ. Sepenuh hati lah seperti itu. Nah, kenapa di sini tadi aku bilang ada yang nyangkut the Hangman? Nah, maksudnya yang nyangkut itu adalah tetap bagaimanapun di sela-sela dia menjalankan pekerjaan barunya atau mungkin dia jalan dengan orang barunya itu yang aku belum bisa pastikan, itu dia tetap masih sedikit kebayang-bayang sama masa lalu dia, yaitu ya kamu gitu. Nah, karena itulah aku bilang kalau sudah dibilang apakah sudah move on, jawabannya adalah belum, tetapi menuju ke sana. Mungkin ya sekitar 50% ke atas lah. Istilahnya dia benar-benar sudah di dalam jalur yang bukan jalur yang tepat ya. Istilahnya memang sudah berada di jalur dia ingin menuju ke tahap baru dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman dari keempat kartu yang pertama, dan utamanya adalah The Hermit di sini. Soalnya di The Hermit kan artinya menemukan jalan ya, jalan yang mulai terlihat gitu. Nah, kurang lebih seperti ini, dia mulai melihat oh sebenarnya dia itu bisa melangkah ke depan loh, walaupun sedikit demi sedikit seperti itu. Dan apalagi dia sudah menemukan ya sesuatu atau seseorang itu yang dia bisa memfokuskan energinya di situ gitu. Nah, kita akan coba ambil 4 kartu ya, mudah-mudahan sih kita bisa melihat apakah memang ini ya sesuatu ataupun seseorang yang baru dalam arti pasangan gitu ya, dari keempat kartu berikutnya gitu. Aku sih berharap bisa dapat satu ini sih,
bisa dapat salah satu major arkana yang benar-benar menjelaskan sih. Karena kalau minor semua ini hanya berhubungan sama hati dia, dan kita agak susah nih ngelihatnya. Cuma ya kita coba aja ya gitu. Oke, di sini ada 3 dan ini semuanya masih minor, tidak apa-apa. Ini ada Ten of Pentacles, ada Five of Swords, dan ada Two of Swords. Oke. Aku akan ambil satu kartu lagi ya. Oke kan, iya ternyata ada devil di sini yang muncul, the devil. Oke. Oke teman-teman, jadi dari keempat kartu berikutnya di sini, maaf sekali aku masih belum bisa memastikan apakah sesuatu yang tempat dia memfokuskan energinya itu apakah pekerjaan ataupun memang pasangan baru. Di sini aku belum bisa memastikan, mohon maaf. Tetapi yang bisa aku lihat sekilas ya di sini, karena di sini ada Two of Swords dan ada Five of Swords. Di sini artinya kemungkinan ya, ini kemungkinan besar ini lebih ke sesuatu yang bersifat mendesak sih sebenarnya, yang memang membutuhkan apa ya, membutuhkan suatu aksi yang cepat seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar sih ini lebih ke pekerjaan ataupun bisnis, kalau menurut aku ya gitu. Dan di sini juga ada Ten of Pentacles yang sangat berhubungan sama materi, jadi kemungkinan memang ini berhubungan sama bisnis. Mungkin dia memang mendapat baru memulai bisnis baru sehingga dia bisa memfokuskan energinya semua ke situ, misalkan seperti itu ya. Memang jika memang dia memulai suatu bisnis baru gitu ya, atau misalkan dia di pekerjaan nih, di pekerjaan mungkin dia mendapat tanggung jawab pekerjaan baru, dan mungkin tanggung jawab itu memang sesuai dengan keinginan dia selama ini atau passion dia selama ini, sehingga dia memang bisa memfokuskan semuanya ke situ, semua energinya ke situ, dan memang dia dalam tahap dimana ya dia bisa sedikit demi sedikit ya move on dari kamu gitu. Nah di sini yang agak uniknya adalah the devil-nya munculnya paling terakhir, bukan yang paling pertama. Kalau misalkan dia memang muncul di pertama, di keempat pertama, ya bisa aku bilang justru itu adalah distraksi. Tetapi karena devil-nya muncul paling terakhir, justru di sini aku menyimpulkannya justru the devil-nya ini bukan the devil-nya kamu ya, tetapi justru the devil-nya ini yang sedikit menghambat dia dalam benar-benar memfokuskan 100% ke situ gitu. Ke pekerjaan tersebut gitu. Dan ini kemungkinan ada kaitannya dengan hubungan tersebut, karena di sini ada the devil, the hangman. Di sini majornya cuma the devil, the hangman, sedangkan the hermit utamanya gitu. Jadi justru di sini dia merasa pada saat dia menjalani pekerjaan atau bisnis ini, dia merasa mungkin ya malah masa lalu dia mungkin yang dia saat kebayang-bayang sama kamu mungkin sedikit banyak malah menghambat dia gitu, seperti itu gitu. Dia malah berpikir itu sebagai penghambat. Tapi memang ya dia tidak segampang itu melupakan loh. Tidak segampang itu bisa melupakan kamu gitu. Dia menganggap hubungan kalian itu dulunya seperti itu gitu, kurang lebih ya gitu. Jadi sekali lagi ini karena the devil-nya muncul terakhir bukan di keempat pertama, ini dia tetap memfokuskan energinya ke sana. Dia ini tetap bukan sebagai distraksi loh ya. Ini dia memang pure, memang dia murni dengan niat dan sepenuh jiwa, sepenuh pikiran dia memang memfokuskan energinya ke pekerjaan atau bisnisnya yang baru tersebut. Nah, justru dia mulai berpikir mungkin hubungan-hubungan yang romantis seperti ini mungkin bisa jadi penghambat untuk dia di saat seperti ini. Makanya dia memang ada di jalan menuju menuju move on gitu, sepenuhnya dari kamu. Dalam hal ini ya dari kamu berarti ya. Karena ini kan kita fokusnya adalah apakah dia sudah move on gitu. Jadi kemungkinan ini ada hubungannya dengan hubungan kalian yang dulu telah usai seperti itu.
Nah, kurang lebih sih seperti itu di sini aku bilang, berarti yang ya bisa aku simpulkan dia memang belum sepenuhnya move on, tapi memang dia berada di jalur menuju move on sepenuhnya dari kamu. Karena dia sudah menemukan sesuatu di tempat dia bisa memfokuskan semua energi positifnya ke sesuatu tersebut. Nah, ini tentunya aku terlepas dari apa yang mungkin kamu rasakan ketika melihat readingan kali ini, tentunya ini kan sesuatu yang positif untuk dia sebenarnya, gitu. Jadi terlepas dari apa yang mungkin membuat kalian terpisah dulu, gitu ya. Dan apa harapan kamu ke depannya dengan si dia, gitu ya, ke depannya, gitu. Aku tidak bisa bilang sekarang, tapi yang pasti adalah aku tetap berdoa untuk yang terbaik untuk kamu dan dia, gitu. Nah, dari dia sendiri aku tetap berdoa agar memang dia bisa menemukan ini dan menemukan sesuatu yang tempat dia bisa apa ya, menyalurkan semua energinya dan dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan begitu juga kamu. Aku berharap kamu juga bisa menemukan sesuatu yang bisa tempat kamu memfokuskan semua energi positif kamu dan kalian bersama-sama tumbuh menjadi orang yang lebih baik untuk masyarakat dan terutama di dalam semesta. Jadi, misalkan suatu saat kita tidak pernah ada yang tahu ya, misalkan suatu saat semesta menghendaki kalian bertemu kembali atau bahkan menjalani hubungan kembali, kalian berdua itu memang sudah sama-sama siap secara mental, secara emosional, dan kalian pasti bisa menjalin hubungan yang jauh lebih sehat dan seimbang nanti ke depannya seperti itu. Dan kalaupun tidak jadian, tidak apa-apa, karena kalian sudah menemukan sesuatu yang memang tempat kalian bisa menyalurkan energi kalian. Gitu. Artinya kalian tetap sama-sama bisa berkarya lah untuk dunia dan untuk semesta seperti itu. Oke teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memilih kartu pembacaan nomor kedua, The Hermit. Cukup sekian, mudah-mudahan resonate dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut ke readingan kita untuk kartu yang ketiga. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, di sini adalah kita punya Ace of Pentacles. Apakah dia sudah move on dari kamu? Oke. Di sini ada Ace of Pentacles. Kalau kita bilang Ace of Pentacles sudah move on, ini sangat general sih. Aku masih belum bisa memastikan karena bisa ada dua sisi dilihatnya. Karena itu kita akan langsung coba aja ambil 4 kartu ya. Karena aku belum bisa mengira-ngira di sini. Mudah-mudahan sih dari keempat kartu berikutnya aku bisa lihat lebih jelas ya. Di sini ada Six of Pentacles, oke. Ada Page of Wands. Ada Seven of Cups, oke. Oops. Oke. Oke, di sini ada The Hangman. Oke, teman-teman, untuk yang memilih kartu ketiga, di sini kita sudah ada Ace of Pentacles dan dari keempat kartu yang muncul di sini aku bisa menyimpulkan kurang lebih sama seperti kedua kartu sebelumnya, dia juga belum move on dari kamu. Nah, tetapi kalau kita ngomong intensitas nih ya, dia kurang lebih hampir mirip dengan yang pertama. Jadi dibilang move on belum, benar-benar belum ya, istilahnya benar-benar belum. Kalau yang kedua kan
mungkin sudah mendekati ke arah move on. Nah, kalau yang pertama itu benar-benar belum. Kurang lebih ini sama dengan yang pertama, cuma case-nya agak sedikit beda di sini. Nah, di sini case-nya adalah dia ini sebenarnya, kalau aku lihat di sini, dia ini sebenarnya sedang dalam proses penyembuhan ya, sedang dalam proses healing di sini. Jadi dia sedang mendekatkan diri dengan teman-temannya, ataupun kerabat, ataupun teman terdekatnya, tetapi ini bukan pasangan, gitu. Justru di sini karena ada Seven of Cups, tapi ada The Hangman. Kalau aku lihat di sini malah dia banyak dicomblangin sebenarnya sama teman-temannya, gitu. Karena di sini ada Six of Pentacles, ada Page of Wands yang sebenarnya menahan dia, sama The Hangman juga, ada Page of Wands, ada The Hangman. Artinya sebenarnya dia itu nggak, istilahnya kan dia tahu gitu loh, dia ini masih sakit hati, dia ini masih belum move on, jadi dia nggak mau menjalani hubungan dengan siapapun dulu untuk sementara ini. Tetapi memang teman-temannya yang mencomblangi dia, ada Seven of Cups di sini. Artinya dia itu sebenarnya banyak pilihan untuk saat ini gitu. Karena mungkin temennya ada, misalkan temannya ada 5, ya masing-masing kenalin satu orang, kan dia dapat 5 pilihan gitu. Kurang lebih sih seperti itu gitu. Cuma kalau untuk mudahnya, kalau misalkan dibilang apakah sudah move on, belum. Karena sebenarnya dia itu masih dalam proses healing. Dia itu masih sakit hati sih sebenarnya. Istilahnya dia masih sering terbayang-bayang kamu juga. Dia masih sering mengingat-ingat masa-masa saat kamu masih jalan sama dia juga gitu. Dan dia tahu kalau misalkan memang hatinya ini saat ini masih, istilahnya masih hancur ya, masih berkeping-keping lah istilahnya seperti itu. Dan dia sebenarnya nggak mau menjalin hubungan dengan siapapun dulu untuk saat ini gitu. Walaupun memang dia banyak pilihan, dan pilihannya itu sebenarnya bukan dia. Agak beda dari yang pertama ya. Kalau yang pertama kan memang dia memilih sendiri gitu ya. Dia emang jalan dengan sana dengan si A, si B, si C gitu. Tapi memang dia nggak mau menemukan hanya untuk mencari pelarian sesaat. Kalau ini enggak. Kalau ini dia tidak mau mencari pelarian sama sekali gitu loh. Tapi memang kebetulan dia banyak dicomblangin aja dari teman-temannya gitu. Itu hanya perbedaan keadaan aja untuk sementara ini, tetapi intinya sama, dia belum move on juga dari kamu. Nah, kita akan coba ambil 4 kartu lagi ya untuk melihat lebih jelas mengenai keadaan dia sekarang mungkin ya, atau ya apapun yang bisa mengonfirmasi dengan kita sebelumnya dari keempat kartu sebelumnya ya. Oke, ada Knight of Pentacles. Tadi ada satu kartu juga di sini. Ada Page of Cups. Wait. Ini tadi apa ya? Oh, The Empress. Oke, satu kartu lagi. Oke. Tadi ada yang terlempar satu kartu. Oh, di sini ada The Moon. Oke. Oke, teman-teman, jadi dari keempat kartu berikutnya di sini lebih jelas sih kenapa dia masih belum bukan dia belum, emang dia belum move on nih, dan dia juga sebenarnya banyak dicomblangin. Dan kenapa? Dan ternyata di sini udah jelas nih, dia itu mencari seseorang yang sama dengan kamu gitu. Ini bukan artinya membandingkan kamu sih, bukan. Tetapi dia memang mencari seseorang yang mungkin memiliki minimal kualitas yang sama dengan kamu, seperti itu loh. Dan dia memang belum menemukan orang itu lagi gitu, walaupun dia dicomblangin dengan banyak orang, dengan banyak calon pasangan oleh teman-temannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau di sini aku lihat, entah kenapa di sini ada kartu The Moon, dan ini keluar yang pertama loh. Yang paling terakhir dan tepat di bawah Hangman. Artinya dia ini entah kenapa dia merasa saat dia berjalan dengan kamu itu ada sesuatu yang terbangun di diri dia gitu. Pokoknya bukan yang yang terbentuk, ataupun dia menyadari sesuatu yang dia nggak pernah tahu selama ini gitu. The Moon ini lebih bersifat spiritual sih kalau biasanya kalau di dalam readingan. Nah, jadi kemungkinan sih ini ketika bersama kamu dia merasa, oh kok hidup dia lebih tenang ya. Kenapa dia sepertinya lebih mudah senyum, lebih mudah tertawa, lebih mudah, istilahnya dia lebih mudah terhubung, terkoneksi dengan semesta saat dia bersama kamu. Dan itu kualitas yang benar-benar dia cari gitu. Dan selama ini dia masih belum menemukan, walaupun dia sekali lagi dicomblangi oleh banyak orang gitu.
Tidak ada satupun yang berhasil menumbuhkan rasa itu, Page of Cups di sini. Dan Knight of Pentacles di sini. Jadi istilahnya apa ya? Dia sudah punya standar sendiri di diri dia, entah dia sadar ataupun tidak ini ya. Dia itu udah ada standarnya. Pokoknya dia harus minimal menemukan, atau kalau dia mau jalan sama seseorang, orang itu harus minimal memiliki kualitas yang sama seperti kamu, yang bisa membuat dia merasakan sesuatu seperti saat dia merasakan sesuatu itu sama kamu. Kalau tidak ya dia mendingan memilih single gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini orangnya sangat berprinsip sih, memiliki prinsip yang tegas ya, bukan keras di sini ya, tapi dia memiliki prinsip yang tegas gitu loh. Dan dia sudah memiliki standar tersendiri semenjak dia jalan sama kamu gitu. Dan itu memang itu yang menahan dia selama ini sehingga dia belum bisa move on dari kamu. Jadi kalau aku simpulkan nih ya, karena dia belum bisa menemukan orang yang memiliki kualitas sama seperti kamu, jikalau mungkin suatu saat dia bisa menemukan orang tersebut, kemungkinan baru dia bisa ada di jalan menuju ke tahap move on. Ya sampai dia memang bisa menemukan orang yang sesuai dengan standar yang dia tentukan, yaitu orang yang memiliki minimal kualitasnya sama dengan kamu. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang memilih kartu ketiga. Jadi sekali lagi di sini memang sama kurang lebih untuk ketiga kartu semuanya belum move on. Terlepas dari siapapun yang kamu pikirkan, mantan-mantan kamu, memang mereka semua belum move on, tetapi ada di intensitas dan pertimbangan mereka tersendiri. Dan terlepas dari keputusan kamu apa nantinya ketika kalian dipertemukan kembali, misalkan suatu saat kalian bisa dipertemukan kembali, aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, seperti itu. Karena semesta tetap, aku percaya perpisahan kalian ataupun pertemuan kalian kembali nantinya itu memang semuanya sudah ditakdirkan oleh semesta, dan itu memang yang terbaik untuk kalian berdua. Terlepas dari apakah kalian menjalin hubungan kembali ataupun memang kalian menjalin hubungan kembali hanya sebatas teman. Yang penting adalah kalian bisa bersama-sama maju ke depan, maju menuju masa depan dan perjalanan hidup kalian masing-masing tentunya, ataupun bersama-sama jika memang kalian bersama kembali, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah hal yang terpenting. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Semoga kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi-sisi positif yang bisa kamu dapatkan dari readingan kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton readingannya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.